Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Royani, kelas 03 pagi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, NPM 21180, mata kuliah Hukum Perniagaan Internasional, dan dosen pengampu saya Ibu Dr. Haja Sita Aisyah, SPD, SH, MM, HMH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa hukum perniagaan internasional itu. Jadi, di dalam ilmu hukum itu sebenarnya terdapat banyak sekali bidang-bidang pembahasan. Salah satunya hukum perniagaan internasional. Perniagaan internasional biasa dikenal dengan sebutan hukum perdagangan internasional, di mana perniagaan internasional ini merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang sangat cepat di bidang ilmu hukum tersebut. Maka, hukum perniagaan internasional ini sangatlah penting dikarenakan bidang ilmu ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dari suatu negara. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional ini sangatlah rumit dan konflik. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. Yang kedua, barang-barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatas yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Nah, yang ketiga, ada satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, hukum, dalam perdagangan, dan sebagainya, dan memiliki tujuan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. 2. Mencapai perdagangan internasional yang stabil. 3. Menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 4. Meningkatkan volume perdagangan dunia. 5. Menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangun ekonomi negara lainnya. Terdapat subjek hukum perdagangan internasional dibagi menjadi negara, organisasi internasional, ada perusahaan multinasional, dan individu. Nah, negara ini menjadi subjek hukum perdagangan internasional yang paling utama adalah negara. Hal ini dikarenakan kebijakan negara banyak mendominasi dalam membentukkan hubungan perdagangan internasional sebagai subjek hukum yang utama dalam perdagangan internasional. Negara menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi publik dan fungsi privat. Fungsi publik ini berlaku jika negara sebagai peran lembaga publik yang melakukan perbuatan publik, misalnya menetapkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait perdagangan internasional dan membuat perjanjian dagang antar negara. Sementara itu, fungsi privat dapat dijalankan jika negara melakukan perbuatan hukum privat seperti membuat perjanjian dengan subjek hukum privat. Selanjutnya ada organisasi perdagangan internasional. Organisasi internasional memiliki peran dalam merumuskan peraturan terkait hukum perdagangan internasional. Organisasi perdagangan internasional ini merupakan kumpulan negara yang dibentuk oleh kesepakatan negara-negara dalam sebuah perjanjian internasional.
Baik, organisasi internasional ini berperan cukup penting dalam membentuk dan mengembangkan peraturan perdagangan internasional. Pada dasarnya, organisasi internasional ini dalam bidang perdagangan internasional dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu organisasi internasional yang secara khusus memiliki kewenangan mengatur hubungan perdagangan internasional tertentu. Organisasi internasional ini memiliki kompetensi mengatur aktivitas perdagangan internasional dan bidang lainnya. Ini selanjutnya ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini merupakan subjek hukum perdagangan internasional yang memiliki kedudukan khusus. Menurut UNCTAD, perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan komersial dan aktivitas ekonomi lainnya di berbagai negara lain. Adapun peran perusahaan multinasional sebagai subjek hukum dengan perdagangan internasional adalah melakukan aktivitas ekonomi dan perdagangan secara luas seperti dalam melakukan kegiatan ekspor impor secara langsung. Aktivitas inilah yang sekarang mendominasi aktivitas perdagangan internasional. Individu memiliki peran dalam perdagangan internasional saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dulu perdagangan internasional hanya dapat dilakukan oleh negara atau perusahaan multinasional. Namun pada era globalisasi teknologi saat ini, individu juga dapat mengambil peran secara langsung. Misalnya melakukan transaksi perdagangan internasional melalui marketplace atau membuat perjanjian kerjasama dagang dengan orang dari negara lain. Walaupun begitu, individu sebagai subjek hukum perdagangan internasional memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional. Dalam setiap aktivitas transaksi perdagangan, individu harus berdasarkan pada prosedur hukum dan aturan yang ditentukan negara maupun organisasi internasional. Dalam perkembangan hukum perdagangan internasional memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Yang kedua, hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Yang ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Nah, bagi Indonesia, hukum perniagaan internasional ini sangatlah penting bagi terutama dari segi ekspor dan impor dikarenakan dalam proses tersebut Indonesia mendapatkan suatu keuntungan, yaitu Indonesia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakatnya. Sedangkan bagi negara asal akan mendapatkan keuntungan pendapatan devisa dari perdagangan yang dilakukan tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa dengan Indonesia memanfaatkan dengan baik dampak positif dari hukum perniagaan internasional, maka Indonesia bisa mengangkat derajat sumber daya manusianya karena akan terbentuk kesejahteraan, lapangan pekerjaan akan terbuka lebar dan manfaat positif lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys, buruan daftarkan diri kalian masuk Fakultas Hukum Untak